Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan berbincang-bincang nih dengan teman baru saya nih. Perkenalan dulu, Mas. Mau bahasa Jawa apa bahasa apa? Apa saja lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam hormat dengan saya. Perkenalkan, nama saya Dedi Suryana. Dedi Asal Cirebon Des. Asal Cirebon, Dedi Suryana ini. Asal Cirebon. Saya kerja di Korea, dapat daerah Jeju, Sewa. Daerah Sewa Jeju. Itu kira-kira kapal apa itu, Mas? Saya dapatnya kapal layur atau disebut dengan kapal kalci orang Korea. Iya ya. Kapal kalci itu biasa kerjanya dari mulai jam berapa sampai jam berapa kira-kira? Ya, ketergantungan hasil tangkapan. Kalau semakin banyak ikan ya nggak bakal pulang. Kalau misalkan sedikit Ya tergantung bos juga. Sampai dapat ikan banyak, baik sedikit langsung nungguin. Kalau udah lama, udah menjelang siang, balik. untuk jam kerjanya itu dari mulai jam berapa sampai jam berapa itu? Kalau untuk musim panas itu sudah mulai pukul jam 7, kadang setengah 8. Jam kerjanya. Jam kerja selesai jam 4 pagi. Itu jam kerja mulai kerja apa kapal berangkatnya itu? Kapal berangkat dari jam 4, kadang jam 3. Berarti kapal berangkat kan mulai dari jam 4 atau jam 3 sore ya. Iya. Terus nyampe di Nyampe fishing ground, tempat tempat ya istirahat sebentar, Istirahat sebentar. makan sore, Hmm. nunggu lampu nyala, baru kita mulai memancing, mancing. mancing ikan layu, Mancing apa, Mas? Itu mancing emosi. waktu di Indonesia kira-kira kerjanya apa itu di Indonesia nya? Saya di Indonesia ya apa aja lah, yang Apa penting aja? harus serabutan. Berarti belum ada, berarti ini ya maksudnya tidak ada maksudnya masih polos lah ya, belum pernah ke fishing lah ya. Ya sebelumnya sudah Pernah ke Jepang 3 tahun, kapal cumi. kapal cumi, berarti sudah ada inilah pengalaman di dalam dunia fishing lah ya. Betul. Nah, motivasi ke Korea itu apa itu, Mas? Kira-kira? Motivasinya Iya. Ya. Pengen ke Korea itu, kayak pengen ke fishing, nggak ke tambah. pabrik atau kemana lah gitu. Ya karena apa ya, pengalaman saya karena di fishing itu bisa untuk menghemat. Dalam arti menghemat itu kita tidak seneko-neko. Karena apa? Sehari-hari saya di laut, jarang di darat. Di darat juga Iya. pulang tidur berangkat kerja. Kalau di pabrik kan ketemu daratan, belanja terus, Iya. shopping terus. Jadi awal-awalnya ketika ngambil fishing itu karena ngiritnya gitu ya. Mengirit emang. Awalnya kayak gitu. Karena apa? Saya niatnya itu tujuannya Hmm. satu, Hmm. saya itu tujuan cita-cita keliling dunia karena Tuhan berkehendak, mungkin belum jalannya, belum rezekinya. Hmm. Akhirnya saya jadi ya keliling dunia kapal lokal, Oh gitu. bukan kapal pesiar, bukan kapal tanker, bukan enggak pun. Iya, iya. Jadi saya alami dulu pertama di Jepang, Pernah di sekarang Jepang. di Korea. Berarti mending lah ya kalau misalkan ada pengalaman mah. Jadi nggak terlalu kaget gitu. Enggak. Pernah mabok nggak? Pernah mabok laut nggak? Kalau mabok laut enggak, cuman mual doang. Mual doang berarti. Karena apa? Beda di kapal Jepang itu lebih besar. Oh iya. Jadi ombak nggak kerasa. Sekarang terjun di kapal kecil, Oh iya. beratnya 6,44 ton, Kalau di Jepang itu berapa itu? Berapa ton kira-kira? 285 GT. Oh, berarti kalau kapal gede kayak gitu mah jarang 2 bulan di laut. iya jarang itu Jarang ya, sandal. jarang nyander ya. Kalau di sini, kalau di Koreanya itu masuknya ke P2P. Kalau kayak Iya, gitu. P. Iya kayak gitu. P2P. Kayak Tapi kapal P2P juga kayaknya dalam tempo 2 minggu di tengah-tengah laut itu kayak jarang itu. jarang. Paling 2 minggu lah. 2 Kalau minggu. kalau 2 bulan sih kayaknya jarang, tapi 2 minggu, 1 Mingguan. bulan paling ya.
Itu kapal P2P yang ada di Korea. Malah justru ada kapal Korea. Karena apa? Hmm. Bagipun di tengah-tengah laut 2 minggu ataupun setengah bulan, itu juga banyak libur panjang. Oh iya. Sedangkan pengalaman saya di Jepang, Hmm. 2 bulan di laut, begitu sandar, bongkar, sore berangkat lagi. Waduh. Kejamnya Apa dunia. apa karena nggak ada angin apa di Jepang? Maksudnya anginnya jarang apa? Ya jarang, paling taifun. Taifun doang ya Taifun berarti. doang. Taifun doang, sandar kadang seminggu, 2 hari, 3 hari, ya sama aja. Iya, iya. Nah untuk sekarang kan sudah di Korea itu berapa bulan sih? Wah, saya baru 5 bulan. 5 bulan. Baru 5 bulan berarti kalau 5 bulan itu masih masa-masa apa ya? Masih masa-masa adaptasi lah ya. Adaptasi. Masih mutu-mutu. Itu gimana itu? Sifatnya orang Korea itu, Mas. Ya, Setahu Mas itu gimana sifatnya? setahu saya sih ya, Hmm. karena ya sama aja sih, nggak negara Jepang, nggak negara Korea. Hmm. Sama aja lah gitu. Sama. Udah nggak kaget lah sifat orang celeng kayak gitu. Itu gimana? Kasih tahu spesifikasinya buat teman-teman nih. Kira-kira orang Korea itu seperti apa? Ya, untuk teman-teman jangan kaget lah kalau misalkan orang Korea itu ngomong bahasa kasar dengan kasarnya seperti sekia, Iya. sipal, Iya. karena itu udah terbiasa mulut-mulut orang asing, orang Orang celeng. Korea. Sama halnya orang kita. Kalau di Indonesia jancuk, Iya. kirik, asu itu sama halnya. Sama Karena halnya. sudah lata terbiasa. Iya. Jadi Nyantai aja nggak Mas, ada. ngerokok. Kalau ada rokok aja nggak apa-apa. Nyantai aja. Saya nggak pemabuk, nggak perokok. Oh, mantap berarti. Itu udah melumpuk. Iya. Berarti kalau masalah sifatnya orang Korea itu ya dalam kerja juga kan cepet-cepet lah ya. Terus sering bicara kasar, ngomong kasar. Jadi untuk teman-teman juga kalau misalkan ini teman-teman yang baru ya pengen terbang ataupun yang apa, kalau misalkan ada orang Korea seperti itu, ya apa Ya. sih adatnya orang sini ya kayak gitu. Ibaratkan apa ya? Abaikan angin lihat aja keluar telinga kanan, masuk keluar telinga kanan, Kanan, keluar telinga kiri. iya. Itu Soalnya abaikan aja. Orang Jangan Korea, diambil hati. iya. Soalnya orang Korea itu seperti itu teman. Karena nggak mungkin orang Korea memarahin kita tanpa sebab, itu nggak mungkin. Oh iya. Pasti ada penyebabnya, entah itu saya kerja lelet, entah itu mengalami kesalahan atau masalah, pasti ada omong. Iya, Nggak mungkin kita benar diomongin sekia, sipal, bangsat, nggak mungkin. nggak mungkin. Makanya sebenarnya sih kayak bahasa juga itu penting. Penting perlu. Iya. Ya sedikit demi sedikit sih harus kita ketahui. Iya, harus Karena bisa apa? Jangan sampai kita itu diperbudak dan di eceh orang Korea bahwa orang Indonesia itu bodoh. Iya, benar sekali teman-teman. Jadi intinya mah bahasa juga ya seharusnya harus bisa lah ya supaya kita itu memahami apa yang bos perintah A ya kita harus mudeng gitu Mas. Kalau misalkan bosnya A terus kitanya B ya tetap Ya, dimarahin tetap kayak dimarahin. gitu. Iya, makanya kayak gitu. Pasti nanti timbulnya ya kayak gitu, omongan kasar, sekia, sipal, bodoh. Iya. Bisa-bisa nanti itu bosnya lama-kelamaan kita nggak bisa bahasa, bisa dipulangkan atau dipindahkan juga. Ah gitu. Selama 5 bulan di sini, Mas, itu apa ya? Ada tekanan enggak gitu? Paling tekanan benar-benar tekanan gitu. Kira-kira. Kalau selama kerjaan sih saya yakin nggak ada tekanan. Cuman tekanannya apa? Makanan. Oh iya, makanan. Memang kalau misalkan anak-anak baru ini terutama juga makanan itu. Makanan. Soalnya beda banget lah ya rasanya ya. Beda sama rasa Indonesia. Karena rasa orang Korea itu apa ya? Cukup dengan garam aja udah nikmat sama kuah. Kalau kita kan nggak terbiasa, Iya. harus ada rasa asin atau pedas. Kalau orang Korea nggak ada yang doyan pedas. Iya benar-benar. Jadi kalau orang Korea itu rata-rata ya, kalau masalah makanan itu rata-rata berkuah, Berkuah. terus juga, tapi nggak suka pedas teman-teman. Enggak. Nah terus apalagi ya?
kalau yang asin ya emang asin, terus banyak kan juga yang hambar. Gambar. Iya, nggak ada rasanya orang Korea itu. Sedangkan saya kan di kapal itu masak Oh iya. masak nasi doang sih, karena lauk bawa dari rumah. Habis itu saya masak nasi. Nah, saya kan nggak suka nasi apa ya, sedikit lembek lah. Ah, orang Korea itu juga. Orang Korea itu sukanya yang lembek. Suka yang Sedangkan lembek, kita benar. itu ya agak perah gitu loh. Hmm. Kalau makan nasi lembek itu di perut nggak enak, Nggak enak. pengennya mual. Dan ya itulah tekanan batin saya di kapal. Masalah kerjaan siap, ringan. Saya juga pernah mengalami masalah makanan kayak gitu, apalagi nasi ya. Ya. Pertama saya kesini kan itu saya juga masak mas. Nah terus masak, saya itu ya biasa kan takaran orang Indonesia kan untuk airnya juga kan segitu ya, Iya. tergantung apa kayak agak perah lah kayak gitu. Ternyata orang Korea nggak suka, marah-marah itu mas. Sama halnya saya juga. Ini kalau nasinya kayak gini saya nggak suka kata orang Korea, harus dibanyakin lagi airnya. Saya kan bingung kan, ternyata beda. Kalau orang Korea itu ya nasinya agak lembek kayak gitu. Ya jadi mau nggak mau ya saya nurutin orang Korea kayak gitu. Ya, saya juga nggak sekali dua kali. Hmm. Pertama saya masakin agak